Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Septi Putri dengan NIM 230510188, dosen Pakampu Profesor Dr. Yulia SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil analisis saya mengenai sengketa merek yang dilakukan oleh PT Maxim Makmur dan DC Comics terkait sengketa merek Superman. Analisis kasus pelanggaran sengketa hak merek antara DC Comics melawan PT Maxim Makmur terkait penggunaan nama Superman dalam kasus sengketa merek tersebut. DC Comics selaku penggugat mengajukan gugatan kepada PT Maxim Makmur selaku tergugat dan turut tergugat pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Merek atas pendaftaran merek Superman milik tergugat yang diduga mengandung unsur etikat tidak baik dalam pendaftarannya. DC Comics adalah salah satu perusahaan penerbit buku komik terbesar dan terkenal baik di Amerika Serikat maupun di dunia sejak 1934 hingga hari ini. Penggugat dikenal dengan buku komik bergenre superhero atau pahlawan super yang berhasil menjual puluhan ribu, tidak hanya di negara asalnya Amerika, tetapi juga di negara lainnya. Penggugat dikenal luas oleh masyarakat, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Tokoh Superman kemudian digunakan oleh PT Maxim Makmur, salah satu produknya. PT Maxim Makmur sebagai tergugat diduga telah memiliki dua pendaftaran merek Superman yang terbukti meniru, menjiplak, atau mendompleng keterkenalan dari merek Superman milik DC Comics demi kepentingan usahanya, di mana tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta menyesatkan konsumen. DC Comics selaku penggugat merupakan perusahaan yang membuat merek Superman tahun 1934, mempopulerkannya ke seluruh belahan dunia, dibuktikan dari jumlah produk film dan komik serta majalah yang beredar dari zaman dahulu hingga saat ini. DC Comics mengajukan gugatan atas merek Superman ke Pengadilan Niaga Pada Negeri Jakarta Pusat dengan putusan nomor 29/PDT/HKI/Merek 2019 PN Niaga Jakarta Pusat pada Rabu 25 November 2020. Gugatan dari DC Comics sebagai penggugat seluruhnya dengan hasil bahwa merek terdaftar Superman milik DC Comics merupakan merek terkenal. Sebagai pihak yang berhak atas merek Superman di Indonesia, merek terdaftar Superman dengan nomor ID M00374439 di kelas 30 dan merek Superman dengan nomor pendaftaran ID M00374438 di kelas 34 atas nama PT Maxim Makmur telah didaftarkan atas dasar etikat tidak baik dan membatalkan pendaftaran merek Superman atas nama PT Maxim Makmur dengan segala akibat hukumnya. Merek Superman tergugat saat didaftarkan mereknya kepada DJKI sebagai badan hukum yang berwenang melakukan pendaftaran merek. Seharusnya merek Superman milik tergugat tidak dapat didaftarkan atau ditolak permohonannya sebagai merek oleh DJKI karena merek Superman milik tergugat memuat unsur yang dapat menyesatkan tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam serta tujuan penggunaan barang dan tidak memiliki daya pembeda terhadap merek dengan karakter asli Superman milik DC Comics. Bertentangan dengan huruf C dan E pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pada dasarnya, fungsi utama merek sebagai pembeda suatu merek, sebab keberadaan daya pembeda pada suatu merek berdampak pada kemampuan merek tersebut untuk tidak menyebabkan kebingungan pada waktu dipasarkan, likelihood of confusion. Dalam suatu merek yang dilekatkan dengan kewajiban untuk memiliki pembeda dan ciri khas tertentu, membuat merek yang tidak lebih dikenal dibandingkan dari merek yang sudah dikenal oleh masyarakat dan terdaftar bisa disebut sebagai merek terkenal, kemudian meniru merek tersebut. Hal ini menimbulkan persaingan tidak sehat antar pelaku usaha dan alasan pertimbangan hukum pada bagian tentang persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dihubungkan dengan etikat tidak baik, menyatakan bahwa terbukti pendaftaran merek tersebut Superman milik atas nama PT Maxim Makmur selaku tergugat dilakukan dengan etikat tidak baik, yakni pada pasal 77 ayat 2, pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek. Yang pertama, pentingnya perlindungan merek terkenal. DC Comics telah menggunakan dan mempopulerkan karakter Superman sejak tahun 1934, menjadikannya salah satu merek terkenal di dunia. Penggunaan nama yang sama oleh PT Maxim Makmur untuk produk wafer dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan dianggap sebagai upaya mendompleng ketenalan merek tersebut. Etikat tidak baik dalam pendaftaran merek. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan nomor 29/PDT/HKI/Merek 2019 PN Niaga Jakarta Pusat menyatakan bahwa pendaftaran merek Superman oleh PT Maxim Makmur dilakukan dengan etikat tidak baik
menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia mengandung prinsip first to file, namun pendaftaran dilakukan dengan niat tidak jujur dapat dibatalkan. Yang ketiga, kebutuhan harmonisasi hukum kekayaan intelektual. Kasus ini menyoroti perlunya harmonisasi antara hukum nasional dan prinsip internasional dalam perlindungan merek terkenal. Meskipun PT Maxim Makmur telah mendaftarkan merek tersebut sejak 1993, pengadilan akhirnya mengakui DC Comics berhak atas merek Superman. Kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal dan menunjukkan bahwa pendaftaran merek dengan itikat tidak baik dapat dibatalkan meskipun telah terdaftar lebih dahulu. Sengketa merek antara DC Comics dan PT Maxim Makmur dapat dianalisis melalui beberapa teori hukum dan prinsip kekayaan intelektual HKI, khususnya terkait merek terkenal. Yang pertama yaitu teori itikat tidak baik, good faith principle. Teori ini menekankan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan dengan itikat baik. Dan kedua yaitu ada teori merek terkenal, well-known trademark doctrine. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 tahun 2016, pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dapat dilarang meskipun belum terdaftar di Indonesia. Mendasari bahwa merek terkenal harus mendapatkan perlindungan ekstra karena telah melekat dalam kesadaran publik. Yang ketiga, teori likelihood of confusion. Kemungkinan terjadinya kebingungan konsumen digunakan untuk menilai apakah penggunaan suatu merek oleh pihak lain dapat menyesatkan atau membingungkan konsumen. Konsumen bisa mengira produk wafer Superman milik PT Maxim Makmur adalah produk resmi atau berlisensi dari DC Comics, mendukung pembatalan merek jika dianggap menyesatkan asal-usul barang atau jasa. Yang keempat, teori fungsi merek Search Identifier Theory, menunjuk asal barang atau jasa. Ketika sebuah merek terkenal digunakan oleh pihak lain tanpa izin, fungsinya sebagai penunjuk asal menjadi untuk tidak dapat kabur. Yang kelima, ada teori unjust enrichment, kekayaan yang tidak sah, menyatakan bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari kerja keras atau reputasi orang lain tanpa kompensasi yang